Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'a ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan bismillah hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat, dan jika ada basiratuka apa mata batinmu, muftahatan ialah terbuka yakinan dengan penuh keyakinan, fanzur maka pandanglah engkau tahta kulli hajarin di bawah setiap batu, ila qaidi himamin pada adanya pembimbing duka cita. Tadi malam itu ya kan dijelaskan bahwa betapa diperlukan adanya kekuatan mata batin untuk menyaksikan, untuk mengetahui para kekasih Allah Ta'ala. Karena para kekasih Allah itu tidak ditandai dengan adanya tindakan atau perilaku lahiriah semata. Kekasih Allah Ta'ala itu mutlak hanya bisa ditembus dengan adanya kekuatan mata batin, ketajaman mata batin. Nah, andaikan mata batin kita itu betul-betul bersih, andaikan mata batin kita itu betul-betul tajam, maka kita pasti menemukan di balik segala sesuatu, di balik segala peristiwa, di balik adanya kejadian apapun, itu ada sesungguhnya bimbingan Tuhan untuk kehidupan diri kita. Jadi setiap peristiwa itu mengandung adanya pelajaran. Setiap peristiwa itu sesungguhnya mengandung adanya petunjuk yang akan membawa kita kepada kondisi yang lebih baik, yang akan membawa kita kepada kedudukan rohani yang lebih baik di dalam setiap peristiwa yang kita jumpai, dalam setiap keadaan yang kita jumpai. Nah, itu menunjukkan bahwa
Dengan demikian, maka betul-betul menjadi sangat nyata bahwa kekuatan mata batin itu tidak akan membawa siapapun kecuali kepada kebaikan dan kemuliaan. Nah, ketika mata batin memiliki kekuatan seperti itu, maka dapat dipastikan akan sanggup menembus adanya para kekasih Allah Ta'ala. Jadi, karena sedemikian tersembunyinya para kekasih itu. Banyak di antara mereka itu yang dikenal hanya sebagai orang biasa. Tapi sesungguhnya luar biasa di pandangan Allah Ta'ala. Karena itu kemudian banyak di antara mereka itu dipandang bahkan dengan penglihatan yang sepele. Tapi di hadapan Allah itu agung, bukan orang sepele. Jadi ternyata semakin bagus penglihatan batin kita, maka semakin dimungkinkan bagi kita untuk sesering mungkin berjumpa dengan para kekasih Allah Ta'ala. Jadi di antara wali itu ya, ada yang masyhur, ada juga yang mastur. Jadi, tapi yang mastur itu, yang tersembunyi itu lebih banyak dibandingkan yang masyhur. Yang dikira sebagai orang biasa itu lebih banyak ketimbang yang terkenal dengan adanya karomahnya. Jadi kalau seorang wali itu dianugerahi oleh Allah Ta'ala karomah, apalagi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak bisa ditutup-tutupi, karena sering kali terjadi di hadapan banyak orang. Karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Diriwayatkan oleh banyak orang. Misal, ketika memberikan pengajian seperti ini, tiba-tiba terbang dulu. Terus datang lagi. Atau seperti Kyai Khalil Bangkalan, ketika ngaji seperti ini, tiba-tiba tangannya itu ke belakang. Nah, ketika ditarik lagi, basah tangan itu. Padahal di belakang itu nggak ada apa-apa, basah. Beberapa waktu kemudian ada datang sekitar 16 orang berterima kasih. Ternyata yang 16 orang itu adalah para nelayan yang tadi dihempas gelombang. Jadi tangan ke belakang itu memegang perahu entah di mana itu. Nah, karena mutawatir seperti itu, maka menjadi masyhur kemudian dengan kewalian itu. Padahal betapa lebih banyak para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mastur, yang tidak dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi penglihatan batin yang bagus, yang tajam, sanggup mengetahui, oh ini kekasih Allah, gitu. Ini kekasih Allah, ini kekasih Allah. Jadi ternyata kekuatan mata batin itu lebih memastikan kepada kita dibandingkan penglihatan mata kepala. Jadi lebih meyakinkan kekuatan mata batin ketimbang mata kepala itu. Makanya dengan mata batin yang tajam, di balik segala peristiwa, dengan mata batin itu orang akan menemukan adanya bimbingan menuju kedudukan yang lebih mulia. Oh, jadi setiap peristiwa itu dipandang sebagai cakrawala pembuka untuk bisa semakin memperbaiki orang itu. Wa amamatil kal aini, dan di depan mata seperti itu, allati takunu, yang ada itu lati maftuhatan qaidatan, ialah terbuka, qaidatan membimbing, yahtawi mengandung, kullu kalimin, siapa setiap orang yang bisa diajak berbincang,
ala mathilil kalim, ala mathilin atas yang serupa lil kalimi bagi orang yang bisa diajak berbincang. Oke. Di depan adanya penglihatan yang mata batin yang tajam itu, di depan penglihatan mata batin yang tajam itu ya, setiap orang ya, yang bisa diajak berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala serupa Nabi Musa ya, kalimullah, orang yang diajak komunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu bisa memandang orang lain yang juga sama-sama bisa diajak berkomunikasi oleh Allah. Misal ya, ada orangnya yang pangkatnya itu Al-Kalim, sebagaimana Nabi Musa, orang yang diajak berkomunikasi oleh Allah. Nah, orang seperti itu akan menyaksikan orang lain yang pangkatnya juga seperti itu. Oh, ini komunikasinya dengan Allah ini. Menyaksikan. Jadi, penglihatan batin itu menembus adanya tembok-tembok penghalang secara fisik. Tembok-tembok penghalang secara fisik. Jadi walaupun tidak pernah menyaksikan secara mata kepala bahwa orang lain itu telah diajak berbincang, diajak berkomunikasi oleh Allah Ta'ala, tapi orang ini tahu. Ini posisinya adalah orang yang akrab dengan Allah, posisinya adalah orang yang senantiasa diajak berkomunikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu. Nah, ini serupa dengan apa? Serupa dengan adanya posisi kewalian yang bisa mengantarkan seseorang untuk mengerti kewalian orang lain. Sampai kepada la ya'riful wali illal wali. Tidak mengetahui orang wali kecuali wali yang lain. Di sini berarti apa? Ada garis koordinat, ada garis yang menghubungkan antara satu kekasih Allah Ta'ala dengan kekasih yang lain. Walaupun di antara keduanya masih baru saja bertemu secara lahiriah, tetap langsung tahu. Betapa sangat hebat ya kekuatan mata batin untuk menembus tentang orang-orang di hadapannya itu. Betapa sangat hebat. Wal wali, adapun orang wali, innama yashhuru, hanya saja mengenalhu kepada itu wali. Al wali, siapa wali yang lain? Seorang wali dikenal oleh wali yang lain. Dan perkenalan itu tidak sebagaimana secara lahiriah yang bertanya namamu siapa, di mana, aktivitasnya apa, tidak. Langsung begitu saja. Langsung begitu saja. Jadi ternyata orang-orang yang cemerlang itu, di antara mereka itu ada garis-garis yang mempertemukan di antara mereka. Karena itu seringkali cuman diam-diaman secara lahiriah. Syekh Ibn Arabi berjumpa dengan Syekh Surawardi. Sama-sama diam di antara keduanya. Diam. Tapi selama 1 jam diam itu, setelah itu berpisah, ditanyakan kepada masing-masing keduanya. Ditanyakan kepada Ibn Arabi, siapa itu Syekh Surawardi? Saya menyaksikan, kata Ibn Arabi, dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu adalah keteladanan Rasulullah. Ditanya kepada Syekh Surawardi, siapa Ibn Arabi? Oh, Ibn Arabi itu adalah lautan ilmu ilahi yang tidak bertepi. Jadi sama padahal cuman ketemu dan diam loh. Jadi saling bisa menembus. Itu yang berarti apa? Ada di situ berlangsung adanya komunikasi tanpa huruf, tanpa suara, tanpa berkata-kata secara lahiriah, tapi penuh makna. Jadi perjumpaan dengan kekasih Allah Ta'ala akan membawa seseorang kepada makna yang penuh dengan berkah itu loh. Semakin tajam mata batin orang yang menjumpai kekasih Allah Ta'ala itu, semakin banyak ilmu yang didapat di situ, walaupun tanpa adanya pelajaran secara lahiriah. Tanpa adanya pelajaran secara lahiriah.
Wa kullu man aradahu, wa kullu man, adapun setiap orang arada yang berkehendak itu walihu kepada kullu man, yaj'alahu maka menjadikan si walihu kepada kullu man dza nasibin, kepada orang yang memiliki jatah minhu dari itu wali. Jadi gini lah ya. Ternyata ya seorang wali itu mengetahui siapa-siapa yang secara rohani bisa terhubung dengan dirinya. Mengetahui. Dan orang-orang yang memiliki garis keterhubungan dengan dirinya ditarik oleh si wali itu untuk mendekat kepada dirinya, ditarik. Kalau tidak seperti itu, maka orang-orang di luar si wali itu tidak tahu tentang dirinya, tidak tertarik kepada dirinya. Jadi kalau kita pernah mendatangi wali siapa, itu karena kita ditarik. Sama dengan ketika orang itu datang kepada Rasulullah, itu karena Rasulullah mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, maka kita tidak akan pernah melangkahkan kaki ke sana. Itu ya yang dialami oleh gurunya orang Wahabi, Syekh bin Baz itu. Ulama yang memberikan fatwa di kalangan Wahabi. Dia mengatakan, aku 28 tahun tinggal di Madinah, tapi tidak satu pun aku berziarah kepada Nabi. Karena itu tidak diwajibkan. Nah, itu sesungguhnya karena Nabi nggak suka itu. Kalau Nabi suka, oh ya pasti dengan gemar hati datang ke sana. Wong datang dari negara-negara yang jauh kok. Orang-orang yang dikehendaki oleh Nabi untuk datang kepada beliau. Datang dari negara-negara yang jauh itu. Atau sama seperti Kiai Hamid Pasuruan. Ada orang yang dengan entengnya itu bilang, mudahlah untuk bisa menjumpai Kiai Hamid itu. Ayo berangkat, ngajak supirnya. Nyampe di sana, enggak dijumpai nih. Orang ini di ruang tamu enggak dijumpai. Nah, supirnya itu kan tidak masuk ke ruang tamu, tapi di parkiran. Ini malah yang dijumpai. Yang di parkiran ini dijumpai. Sementara tuannya itu yang ada di ruang tamu itu tidak dijumpai, melihat pun juga tidak. Itu berarti apa? Kiai Hamid nggak suka itu tuannya itu. Sementara Kiai Hamid itu suka untuk menjumpai supirnya itu. Itu berarti apa? Supirnya itu memiliki jatah untuk mendapatkan barokahnya Kiai Hamid. Nah gitu loh. Jadi karena itu diri kita mesti kita jadikan terbuka untuk bisa menerima relasi rohani dengan orang-orang yang lebih baik dengan diri kita. Bikin terbuka. Bikin enak. Nah, siapa tahu kita memiliki jatah untuk berjumpa dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Oke ya. Saya kira ini saja singkat, moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada